Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang input data. Oh ya, sekali lagi teman-teman tetap di rumah dulu ya. Belajar di rumah, produktif juga di rumah. Karena di luar sana banyak artinya kita sudah untuk mencegah COVID-19. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang input data atau masukan, mengenal metode input, masukkan data dengan Python. Ini kita hanya sekedar pengenalan dulu, uh, bagaimana itu input secara teori. Nanti setelah ini akan kita eksekusi atau demonstrasi uh, uh, praktikumnya, ya. Bagaimana dalam penulisannya atau pemanggilan input itu sendiri. Nah, di sini ada memasukkan string. Jadi, kalau misalkan di terminal atau menggunakan editor, itu bisa langsung dengan kita bisa masukkan input dalam kurung buka kurung tutup kurung dengan memasukkan teksnya apa saja, baik itu dalam berupa teks atau misalkan tipe integer, tapi sebenarnya dibacanya tipe string ataupun tipe bilangan real. Ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh input buka kurung tanda petik 1 bisa juga menggunakan tanda petik ganda. Masukkan nama depan Anda. Oke, titik 2. Ini tanpa variabel objek. Jadi nanti kalau misalkan di editor atau di terminal itu akan langsung keluar perintah mengeksekusi masukkan nama depan Anda. Nah, ini kemudian menggunakan nilai variabel objek ya. Misalkan di sini str sama dengan input. Ingat selalu diawali dengan input, masukkan ya. Kalau misalkan teman-teman yang menggunakan Python 2, input ini tidak berfungsi karena di Python 2 itu belum mendukung metode ini, tapi dia ada penambahan raw ya, raw underscore input. Nah, itu kalau di Python 2. Karena kita menggunakan Python 3, jadi menggunakan input aja. Jadi str sama dengan input, get buka kurung, tanda petik 1, masukkan nama lengkap Anda, titik 2, nah, balas kurung, balas petik, tutup kurung ya, dengan variabel. Jadi, variabelnya itu str. Ingat ya, di Python itu semua variabel itu dibacanya adalah tipe objek. Nah, untuk memanggilnya, kita bisa langsung aja print dalam kurung str nama variabelnya. Kemudian untuk menampilkan data dari variabel nilai string, print nama lengkap Anda, kemudian tanda petik, koma, str, itu adalah nilai variabel, atau bisa juga menggunakan %s yang sudah kita bahas tentang di format string itu sendiri. Kemudian ada input numerik. Sini ada input numerik itu ada dua, bilangan desimal dan bilangan real atau float ya. Desimalnya integer. Jadi bisa juga dengan langsung panggil input, misalkan di terminal bisa kita ketikkan input balas kurung isikan dengan nilai numerik, tapi sebenarnya dibacanya tipe string. Jadi misalkan kalian masukkan input kemudian enter, dia akan terjadi kayak uh, kayak maksudnya teks kosong. Nanti kita bisa isikan masukkan angka desimal, tapi dibacanya tipe string. Nah, di sini ada, ingat ya, untuk memasukkan bilangan desimal, integer itu dimulai dengan int. Kalau di Python dikenal dengan int. Mungkin dengan bahasa program lain itu dikenal juga dengan integer atau disingkat int. Jadi penulisannya seperti ini, int, buka kurung input, buka kurung, tanda petik 1, masukkan bilangan bulat, titik 2, balas kutip, balas kurung, 2 kali ya, karena 2 kali kita masukin tanpa nilai variabel objek. Ini kalau di enter, misalkan kalau dieksekusi, akan muncul masukkan bilangan bulat. Nah, kemudian sini ada, kita coba menggunakan variabel bilangan bulat, integer, input masukkan bilangan bulat, ini dengan nilai variabel objek. Tampilkan datanya dari variabel bilangan bulat atau bilbul ya. Print nilai bilangan bulat, tanda petik, kemudian variabel masukkan bilbul. Bisa menggunakan %d. %d ini adalah format integer ya, menggunakan bahwa dia menggunakan nilai desimal. Kemudian bilangan real bisa juga dipanggil dengan input ya, maksudnya ini input ini bisa dimasukkan bilangan uh,
desimal maupun real, tapi dibacanya itu tipe string. Kemudian kalau bilangan real itu di Python disebut dengan float. Ya, float mungkin di bahasa programming sama juga. Float juga penulisannya tidak hampir sama dengan input, cuman input digantikan dengan float karena float ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk pemanggilan bilangan real itu sendiri di Python. Jadi float kekurung input kekurung tanda petik masukkan bilangan real petik 2 balas petik balas kurung 2 kali ya, ini tanpa nilai variabel objek. Jadi kalau di enter atau dijalankan akan muncul eksekusi masukkan bilangan real. Jadi kita bisa masukkan 2,5, 2,6 dan seterusnya. Bil real ya, sini ini menggunakan variabel objek, nilai variabel objek sama dengan float input masukkan bilangan real, kemudian tampilkan data dari nilai variabel bil real. Jadi print bilangan real yang Anda masukkan variabel bil real. Bisa juga menggunakan %f. Jadi %f di sini maksudnya untuk tipe data float ya, integer float. Konversi nilai input. Nah, jadi kita bisa mengkonversi nilai dari tipe string ke numerik, kemudian dari real, misalkan string ke real, dan sebaliknya, numerik ke string, real ke string. Jadi kalau misalkan itu tergantung dengan kondisi pemrograman penulisan gaya kode kita nantinya. Nanti akan disesuaikan ya, misalkan bilangan bulat ini untuk memasukkan bilangan bulat. Jadi ini dikatakan bil bulat sama dengan input, masukkan bilangan bulat, seharusnya di sini diawali dengan integer ya, cuman kita sebagai contoh. Jadi input, masukkan bilangan bulat, ini dibacanya integer, bukan integer. Memang kita masukkan integer, tapi dibacanya tipe string. Syarat agar tidak terjadi kesalahan nilai bilangan bulat dikonversi ke nilai numerik integer. Nah, nanti misalkan kita buat satu buah. Jadi bilangan bulat ini supaya bisa dibaca ke teks atau karakter kita harus konversi terlebih dahulu. Misalkan bilangan bulat sama dengan integer, balas kurung, tutup kurung ya, bilangan bulat. Seperti itu. Tergantung nanti, ini hanya sekedar pengenalan aja, teorinya nanti akan kita demokan ya. Mungkin besok malam kita akan coba demokan. Begitupun dengan nilai numerik real harus dikonversi ke nilai numerik float atau integer atau string. Ya, kemudian selanjutnya bisa juga mengkonversi bilangan desimal dan real ke tipe string. Nanti kan kita buat dua buah variabel, yang satu variabel berisi desimal dan satu variabel berisi bilangan real. Ya, nanti kemudian kita akan gabungkan ke tipe string nantinya. Di sini ada contoh jumlah hari Februari sama dengan integer, input masukkan jumlah hari bulan Februari. Harus dikonversi, persyaratannya harus dikonversi ke tipe string untuk dimasukkan dalam string. Ini nanti akan kita contohkan esok hari ya. Ini hanya sekedar pengenalan aja atau pengantar tentang input itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dasar teori tentang mengenal input, baik string, numerik, desimal, dan float. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.